Ada PT Kelapa Sawit Berkelanjutan memiliki telah beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2000. Secara detail, perusahaan memiliki data yaitu konsesi hak guna usaha 15.000 hektar terbit pada tahun 2003. Berikut pabrik dengan kapasitas 30 ton TBS per jam. Izin usaha perkebunan terbit pada tahun 2001. Perusahaan berdampingan dengan masyarakat adat suku Dayak, Melayu, dan pendatang Bugis yang telah menempati area tersebut sebelum perusahaan datang dan beroperasi. Area konsesi perusahaan meliputi 10 desa yang masih memegang teguh budaya lokal. Terdapat kurang lebih 100 orang angkatan kerja dengan tingkat pendidikan masyarakat rata-rata lulusan SLTP dan SLTA. 12 orang diantaranya lulusan strata 1 atau S1. Di dalam area konsesi terdapat aliran sungai Kapuas yang digunakan pada masyarakat untuk alat transportasi, sumber mata pencaharian, dan juga penyediaan kebutuhan protein hewani. Selain itu juga dimanfaatkan untuk kebutuhan air sehari-hari dan simbol ritual adat atau istiadat lokal. Infrastruktur jalan atau jembatan, akses pendidikan dan kesehatan belum layak. Sesuai dengan poin 1, berdasarkan data tersebut, berdasarkan data tersebut, pada pilar yang pertama itu properti. Pada penerapan RSPO pada PT Kelapa Sawit Berkelanjutan, khususnya terkait pilar kemakmuran, dapat difokuskan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal melalui praktik kelapa sawit yang berkelanjutan. Dengan luas konsesi 15.000 hektar dan kapasitas pabrik 30 ton TBS per jam, perusahaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, kemitraan dengan petani kecil, dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Keterlibatan aktif dalam rantai pasok yang berkelanjutan, efisiensi produksi, yang meningkatkan daya saing sekaligus memandang ekonomi yang merata bagi lokal beban atau sosial. Upaya penerapan RSPO sendiri sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan poin 2 pada RSPO yang berbunyi beroperasi secara legal dan menghormati hak, di mana area perusahaan yang terdapat pada 10 desa itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi perusahaan pada bidang kemakmuran bagi warga sekitar. Oleh karena itu, batas-batasan yang sesuai dengan hukum atau yang diberikan oleh otoritas yang berwenang ditentukan dengan jelas dan pengelolaannya pun dapat dilihat dengan jelas, serta tidak ada penanaman yang dilakukan melewati batas-batas tersebut, di mana hal tersebut dapat menjadikan kemakmuran bagi masyarakat atau warga yang ada di sekitar perusahaan serta bagi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya pada poin 3 penerapan RSPO, di mana masyarakat suku Dayak dan Melayu memiliki hak adat dan budaya yang harus dihormati oleh perusahaan. Salah satu tantangan adalah memastikan perusahaan tidak melanggar hak-hak pada tanah adat mereka, baik secara fisik maupun simbolik. Konflik seperti ini, kedatangan perusahaan seringkali membawa pemicu yang signifikan terhadap pola penggunaan lahan. Hal itu bisa memicu konflik antara perusahaan dan masyarakat, terutama jika masyarakat merasa terpinggirkan dengan adanya perusahaan. Secara transparan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dan keuntungan, dan menyampaikan bahwa budidaya kelapa sawit mengikuti standar yang ditetapkan RSPO, tidak berdampak negatif pada aspek sosial dan ekologi, serta memberikan penghidupan yang lebih baik bagi petani kecil dan kesejahteraan bagi masyarakat. Poin 5, supaya awal di mana RSPO mensyaratkan lahan perkebunan atau perusahaan harus memiliki hak legal dan adat yang sah. RSPO juga menyarankan pelaksanaan new planting procedure digunakan untuk memastikan bahwa penanaman baru kelapa sawit harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak sosial atau kegiatan masyarakat sekitar Sungai Kapuas. Mencakup persyaratan untuk melaporkan dan memantau semua kegiatan di perusahaan atau perkebunan di lapangnya. Pihak perusahaan harus melakukan pemetaan
partisipatif yang melibatkan semua yang terdampak termasuk masyarakat adat atau lokal untuk memastikan pembangunan perusahaan tidak mengganggu fungsi sebagai kapuas dan kebutuhan masyarakat. Upaya untuk mencegah konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal atau adat dengan cara penerapan free prior informed consent dengan cara melakukan sosialisasi intensif dan mendapatkan izin eksplisit dari masyarakat adat atau lokal FPC dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi tanah dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data di atas, pada poin ke-6, upaya yang dapat diberikan SPO terhadap infrastruktur jalan akan digunakan akses bukan jalan wilayah bersama pilar itu anak-anak dengan cara dapat menggunakan dana desa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan secara merata. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah transaksi seperti dalam untuk meningkatkan koneksitas upaya untuk pemerataan bidang pendidikan dan kesehatan dengan cara perusahaan berinvestasi mendirikan sekolah dan memberikan bantuan atau beasiswa untuk anak-anak para pekerja dari perusahaan. Begitu juga dengan bidang kesehatan dengan bekerja sama dengan para mitra atau pihak lain agar mensejahterakan para pekerja atau masyarakat sekitar serta mendorong pengembangan ekonomi